Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selamat bertemu kembali. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kebaikannya selalu nyata dalam hidup kita. Dia mencukupkan semua keperluan dan dia menjauhkan kita dari segala gangguan kuasa-kuasa jahat. Pada hari ini kita akan melanjutkan renungan firman Tuhan tentang kehidupan yang dipenuhi dengan kebaikan Tuhan. Dan ini merupakan kelanjutan dari sesi yang pertama yang sudah saya bahas dari Mazmur pasal 34. Nah, sebelum kita melanjutkan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, Bapa di dalam nama Yesus, kami berterima kasih untuk pertolongan Tuhan yang selalu nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Kami berterima kasih kami diberi kesempatan lagi untuk boleh merenungkan firman Tuhan, dan kami mohon kiranya Roh Kudus dapat menguasai hati pikiran kami dan juga seluruh perangkat yang kami pergunakan sehingga diskusi atau renungan firman Tuhan ini dapat berjalan tanpa ada hambatan apapun, dan kami yang mendengar akan diberkati Tuhan. Kami berdoa, kami sambut firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan pada hari ini saya ambilkan dari 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-12 yang berbunyi demikian. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang jahat. Nah, demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Nah, untuk melandasi semua uraian dari perikop ini, itu terdapat di dalam ayat yang ke-10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, nah itu siapa yang mau mencintai hidup dan siapa yang mau melihat hari-hari baik, itu yang akan menjadi uraian kita. Nah, apakah hari-hari baik itu dikatakan di dalam ayat yang ke-9 bagian terakhir itu, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Jadi, hidup yang diwarnai dengan kebaikan-kebaikan Tuhan, atau hari-hari yang kita lalui yang dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan Tuhan, adalah hari-hari yang dipenuhi dengan berkat Tuhan. Nah, berkat Tuhan ini saudara-saudara jangan dipersempit di dalam arti materi semata-mata, bahwa orang yang diberkati adalah orang yang kaya, orang yang diberkati adalah yang banyak harta. Ya, itu salah satu saja dari sekian banyak berkat-berkat Tuhan yang disediakan bagi orang-orang yang percaya. Nah, karena itu maka yang akan kita uraikan bagaimana supaya kita menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan itu. Nah, perikop ini memberikan kepada kita sejumlah syarat yang mutlak harus kita penuhi supaya kita menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Nah, ini kehidupan yang lepas, yang dipenuhi dengan sukacita, dipenuhi dengan kegirangan. Nah, ini tidak semata-mata karena sukses mendapatkan
hadiah uang, mendapatkan hadiah materi, tetapi orang ini merasakan satu kesukaan karena dia menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupannya. Orang Kristen yang dipenuhi kebaikan Tuhan. Nah, ini tadi sudah. Nah, bagaimana atau kiat-kiat apa yang harus kita lakukan untuk menjadi orang Kristen yang dipenuhi dengan berkat-berkat Tuhan? Nah, tentu kita batasi di dalam 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 12. Ya, saya tidak akan melangkah keluar dari situ, tetapi poin-poin dasar itu akan saya ambil dari perikop ini, dan nanti saya konfirmasi dengan ayat-ayat dari bagian lain di dalam Alkitab. Nah, kiat yang pertama untuk saudara diberkati oleh Tuhan di dalam hidup ini adalah hidup dalam kerukunan dengan sesama. Itu terdapat di dalam ayat yang ke-8a yang berkata, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata. Jadi seia sekata, orang yang sepakat di dalam mengambil satu keputusan, seperasaan, memiliki satu jalinan emosi yang harmonis di antara satu dengan yang lain, mengasihi saudara-saudara, orang yang peduli, yang mau melakukan sesuatu untuk saudara-saudaranya, dan kemudian juga penuh dengan kasih sayang. Nah, ini adalah aspek-aspek yang dimiliki oleh orang-orang yang mau bersatu dengan saudara yang lain. Ya, ini adalah sifat-sifat yang ada di dalam diri orang-orang yang mau bersatu satu dengan yang lain. Nah, ini mutlak, tidak bisa tidak. Kita tidak bisa mengatakan saya mau bersatu dengan teman sepelayanan, bersatu dengan teman gereja, tetapi perasaan-perasaan ini tidak ada di dalam kehidupan kita. Ya, ada satu ayat di dalam Alkitab yang berkata, berjalankah dua orang bersama-sama kalau mereka tidak sepakat. Nah, jadi persatuan itu berlandas kepada kesepakatan, dan kesepakatan itu dideskripsikan oleh Petrus di sini seia sekata. Nah, ini merupakan rahasia mutlak, kunci mutlak, kiat mutlak yang harus dipenuhi oleh setiap orang Kristen. Ya, ini setiap, berarti person, ya, bukan komunal, tetapi setiap orang yang ada di dalam komunal itu yang mendambakan adanya kesatuan, yang mendambakan adanya kerukunan, maka dia harus memiliki ini. Karena ini merupakan semua kunci untuk dapat menikmati hari-hari hidup yang penuh dengan kebaikan dan yang penuh dengan berkat-berkat Tuhan. Nah, saudara-saudara, kita mesti sadar ini, ya. Iblis sekarang ini tahu, ya, bagaimana menghambat berkat-berkat Tuhan datang kepada orang-orang percaya, baik secara pribadi, rumah tangga, atau keluarga, dan juga kelompok, adalah dengan menciptakan kerusuhan, ya, menciptakan perpecahan, perselisihan di kalangan orang-orang yang terhimpun di dalam bermacam-macam bentuk persatuan orang-orang Kristen, rumah tangga, keluarga, ataupun gereja. Dan saudara sebagai orang yang mengerti firman Tuhan, dan mungkin pada pertama kali ini menemukan ini, bahwa rahasia untuk hidup kita diberkati oleh Tuhan itu tidak bisa tidak. Kita harus menciptakan kerukunan di antara sesama orang-orang percaya, di antara sesama anggota keluarga, dan juga di antara sesama saudara, sebangsa, dan setanah air. Nah, di dalam Mazmur pasal 133 ayat 1-3 dikatakan, nyanyian siara Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama-sama dengan rukun. Nah, itu kata kuncinya. Saudara-saudara diam bersama dengan rukun.
Anggota rumah tangga duduk diam dengan rukun. Anggota keluarga duduk diam dengan rukun. Anggota gereja duduk diam dengan rukun. Anggota tim pelayanan duduk diam dengan rukun. Itu yang akan menjadi kunci untuk ayat 2 dan ayat yang ketiga. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi orang yang siap untuk menerima berkat Tuhan, menerima kehidupan yang diwarnai dengan kebaikan-kebaikan Tuhan, tidak bisa tidak dia harus menjadi pencipta kerukunan, pencipta kesatuan, ya, di dalam segala bentuk hubungan, baik di gereja, di rumah, ataupun di tempat kerja. Dia harus menjadi orang-orang yang menginisiasi kemudian merawat kesatuan, persatuan, kerukunan, kedamaian di antara sesama. Nah, ini rumus yang pertama yang Petrus tawarkan dari nats yang kita baca tadi, bahwa orang-orang yang ingin hidupnya dipenuhi dengan berkat-berkat Tuhan, dia harus hidup di dalam kerukunan di antara sesama, baik antara orang-orang percaya maupun sesama saudara sebangsa dan setanah air. Yang kedua, apa yang Petrus angkat sebagai kiat atau resep untuk menjadi orang-orang yang hari-hari hidupnya dipenuhi dengan berkat Tuhan adalah memiliki sikap rendah hati. Ini terdapat di dalam ayat yang ke-8b. Saya bacakan utuh. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang, dan rendah hati. Ini yang saya kasih underline itu, highlight. Ya. Jadi sikap rendah hati itu merupakan kunci untuk seseorang bisa menikmati hidup yang penuh dengan berkat, hidup yang penuh dengan kebaikan. Kalau dia tidak memiliki sikap ini, maka apapun usahanya, apapun doanya kepada Tuhan, seberapa aktif pun dia beribadah kepada Tuhan, maka berkat-berkat itu akan menjauh dari dirinya. Karena ternyata menurut pikiran dan berdasarkan ilham roh kepada Petrus, bahwa orang yang diberkati Tuhan itu adalah orang yang rendah hati. Saya mau kasih satu contoh di dalam 2 Tawarik pasal 33. Ini seluruh pasal ini saudara bisa baca di rumah, tetapi ini berkisah tentang seorang raja yang bernama Manase. Ketika dia menduduki takhta kerajaan Israel, itu dikatakan dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dia menyesatkan rakyatnya dengan menyembah kepada selain Allah. Dan oleh karena itu dikatakan bahwa Tuhan mengirimkan panglima-panglima yang gagah perkasa dari negara-negara atau kerajaan-kerajaan sekitarnya untuk datang memerangi Yehuda, Israel itu. Dan dikatakan bahwa kemudian Manase dan rakyatnya itu mengalami satu kesukaran yang teramat sangat penuh penderitaan. Nah, di dalam keadaan yang penuh dengan penderitaan itu, maka dikatakan di dalam ayat yang ke-11, oleh sebab itu Tuhan mendatangkan kepada mereka panglima-panglima tentara Raja Asyur yang menangkap Manase dengan kaitan, membelenggunya dengan rantai tembaga dan membawanya ke Babel. Nah, itu yang tadi saya sudah jelaskan di atas itu. Jadi kesombongan Manase itu mengakibatkan dia mengalami satu penderitaan yang teramat sangat itu. Nah, ayat yang ke-12. Dalam keadaan yang terdesak ini, ia berusaha melunakkan hati Tuhan Allahnya
ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya. Ini merupakan titik balik. Ini merupakan kunci restorasi di dalam kehidupan dan kerajaan dari Manase, yaitu ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya dan berdoa kepadanya. Nah, apa akibat dari sikap merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan itu? Maka Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Ia membawanya kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja. Dan Manase mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Nah, ini saudara, satu pengalaman hidup, satu fakta sejarah, bahwa orang yang meninggikan diri, yang melawan Tuhan, yang menganggap diri mampu untuk melakukan segala sesuatu dari dirinya sendiri, justru akan mengalami hal-hal yang sebaliknya, bahkan akan didesak oleh Tuhan sendiri, sehingga dia mengalami suatu kehidupan yang sangat-sangat menderita, yang dideskripsikan dalam ayat yang ke-12. Terdesak itu, terjepit, tidak bisa lagi bergerak, tidak bisa lagi melakukan apa-apa, oleh karena Tuhan sudah menjadi lawannya, Tuhan sudah menjadi oposisinya. Dan itu dikatakan di dalam banyak ayat, Allah menentang orang-orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Oleh sebab itu maka Petrus menasehatkan saudara dan saya hari ini bahwa untuk bisa menikmati hidup yang penuh dengan berkat, yang penuh dengan kelegaan, yang penuh dengan sukacita, maka tidak bisa tidak kita harus merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Mazmur pasal 2 ayat 26. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selama-lamanya. Ini kata orang yang rendah hati akan makan dan kenyang itu kontra dari apa yang dikatakan oleh Salomo di dalam kitab Pengkhotbah. Bahwa ada orang yang dikaruniai dengan kekayaan yang luar biasa. Istilahnya zaman sekarang 7 turunan tidak akan habis. Tetapi sangat ironi, sangat disayangkan bahwa kepada orang itu tidak dikasih karunia untuk menikmatinya. Dan Salomo mengatakan itulah kesia-siaan yang ada di bawah kolong langit ini. Kekayaannya melimpah ruah. Tetapi dokter mengatakan kau tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu. Ini boleh makan tetapi sedikit saja. Lalu apa yang boleh? Tergantung kepada obat-obatan yang diberikan oleh dokter. Nah, saudara-saudara, itu fakta yang saudara mau tidak mau harus akui. Karena sebagai pendeta saya sering berkunjung ke rumah sakit melihat orang-orang kaya yang tidur terlentang di atas tempat tidur, tidak bisa bergerak, hanya bisa bergerak digerakkan oleh orang lain. Kekayaannya melimpah ruah, tetapi hidupnya penuh dengan penderitaan, saudara. Nah, karena itu maka sebagai hamba Tuhan saya mengingatkan, ya, bukan mengajari, saya hanya mengingatkan dan menyampaikan apa yang Petrus telah katakan atau apa yang telah Alkitab tuliskan, bahwa orang-orang yang mau hidupnya diberkati Tuhan, dia harus selalu merendahkan hati di hadapan Tuhan, mengakui bahwa tanpa Tuhan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Itu sebabnya Paulus di dalam satu ayat yang dia tulis, dia berkata, oleh kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada. Ya, jadi orang-orang yang rendah hati itu sadar dirinya. Saya bukan apa-apa, saya bukan siapa-siapa. Hanya karena kasih karunia Tuhan, aku bisa seperti yang aku ada sekarang ini. Nah, jadi saudara, itu yang kedua. Kiat
atau resep untuk menjadi orang Kristen yang hidupnya dipenuhi dengan berkat-berkat dan kebaikan-kebaikan Tuhan, orang itu harus memiliki sikap rendah hati di hadapan Tuhan. Dan kiat yang ketiga untuk saudara menjadi orang-orang Kristen yang diberkati oleh Tuhan adalah membalas kejahatan dengan kebaikan. Terdapat di dalam ayat yang ke-9. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil. Kita tidak bisa melarang orang untuk berbuat jahat kepada kita. Karena memang iblis mau melakukan itu. Memakai orang-orang jahat untuk berbuat jahat kepada kita dan untuk mencelakakan kita. Tetapi saudara bisa menolak apa yang iblis mau di dalam hidup saudara untuk membalas jahat dengan jahat. Karena itu juga selain merupakan godaan iblis, itu sudah merupakan naturnya manusia. Ya. Ingin membalas, bereaksi sebagaimana orang beraksi kepada dirinya. Dia ingin bereaksi dengan cara yang sama. Tetapi Petrus berkata di dalam ayat yang kita baca ini, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan membalas caci maki dengan caci maki. Karena itu adalah ciri, itu adalah kelasnya orang-orang dunia yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi ciri dan kelasnya orang-orang percaya harus lebih tinggi di atas dari kelas itu, standar itu, yaitu bahwa kita harus membalas kejahatan dengan memberi berkat. Ya, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Nah, ini yang Paulus juga katakan di dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Jadi, orang Kristen itu tidak ada lagi macam-macam perbuatannya. Warnanya satu saja, yaitu melakukan yang baik, memberkati orang yang berbuat jahat. Jadi orang-orang Kristen itu dipanggil untuk memberikan satu warna yang berbeda, warna yang lain, tetapi warna yang memang diharapkan dan dikehendaki oleh Tuhan, yaitu supaya melalui kehidupan yang berbuat baik itu, maka nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupannya. Oleh sebab itulah, maka baik Paulus maupun Petrus, atau Petrus maupun Paulus, itu senada seirama di dalam nasihat dan ajarannya kepada orang-orang percaya, yaitu jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balas kejahatan dengan berkat, atau berbuat sesuatu yang terbaik bagi sesama orang-orang percaya, dan terutama atau pada umumnya sesama umat manusia. Nah, ini ajaran Tuhan Yesus. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuat baik, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang yang jahat. Nah, apa yang kita harapkan dari ayat ini, saudara-saudara? Yang pertama adalah dikatakan, maka upahmu akan besar. Maka kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Bukankah itu dua berkat yang luar biasa yang disediakan oleh Tuhan? Tetapi itu disediakan bagi orang-orang yang mau membalas kejahatan dengan kejahatan. Disediakan bagi orang-orang yang dengan tulus mengasihi musuh-musuhnya. Yang dengan tulus memberi, walaupun dengan judul dipinjam, meminjami,
Tetapi orang yang diberkati Tuhan ini justru tidak mengharapkan balasan, tidak mengharapkan dikembalikan. Kenapa? Karena hatinya itu hanya penuh dengan kebaikan, mau menolong orang-orang yang susah, mau memberkati orang-orang yang berkekurangan, mau menjadi saluran berkat kepada orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitarnya. Nah, orang-orang inilah yang akan mendapatkan balasan upah yang besar dari Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ini memang teori yang sudah ribuan tahun. Orang-orang Kristen sudah menghafal di luar kepala, walaupun tidak menghafal alamat ayatnya, tetapi konsep ini sudah dihafal, sudah dipahami oleh orang-orang Kristen. Tetapi untuk dapat menikmati semua berkat-berkat yang dijanjikan Tuhan, baik di dalam Petrus maupun di dalam Injil Lukas ini, saudara, maka mau tidak mau kita harus bertindak, mengimplementasikan pemahaman yang sudah kita paham itu di dalam kehidupan sehari-hari, menolong orang-orang yang berkekurangan, mengasihi musuh-musuh kita, berbuat baik kepada orang yang mau berbuat jahat kepada kita. Itu adalah syarat mutlak yang saudara harus penuhi untuk diberkati di dalam hidup. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita membaca ya dari Petrus tadi perikop yang pendek itu, tetapi setelah kita membaca membandingkan dengan bagian-bagian yang lain di dalam Alkitab, ternyata apa yang dikatakan oleh Petrus itu adalah rangkuman dari seluruh Alkitab. Karena ditunjang atau didukung oleh pemazmur. Bagian-bagian yang lain dalam Perjanjian Lama mendukung apa yang dikatakan oleh Petrus itu. Kita membaca juga dari bagian-bagian yang lain di dalam Perjanjian Baru. Ternyata apa yang Petrus katakan itu sejalan dengan pikiran Paulus, sejalan dengan pikiran Yesus. Nah, itu berarti apa yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu hari ini bukan teori yang saya reka-reka di dalam pikiran, tetapi teori yang berlandas kepada satu bagian Alkitab yang mendapat konfirmasi dari keseluruhan Alkitab. Karena itu ini adalah kebenaran mutlak yang saudara harus percayai dan lakukan di dalam kehidupan saudara, supaya apa yang Tuhan janjikan, apa yang saudara harapkan, itu terrealisasi di dalam seluruh atau sepanjang kehidupan saudara. Nah, jadi kiranya firman Tuhan pada saat ini dapat menjadi berkat, dapat menjadi tuntunan, dapat menjadi pedoman hidup saudara untuk menikmati hari-hari yang penuh dengan berkat-berkat Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu senantiasa. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih kami sudah merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Kiranya apa yang sudah kami dapatkan melalui hamba-Mu Petrus pada hari ini, kami dapat semakin hidup berkenan kepada Tuhan, dan dengan demikian berkat-berkat Tuhan juga akan semakin nyata melimpah di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi Roh Kudus kiranya terus berbicara, sehingga di mana saja umat-Mu mendengar suara firman Tuhan ini, mereka dapat mengambil yang benar, yang baik, dan mereka praktekkan, sehingga hidup mereka juga sungguh diberkati Tuhan. Kami berdoa berterima kasih untuk firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Sampai jumpa di renungan selanjutnya.